Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Ayudhya Serani Firdaus, Melisa Hairaini, Riki Abaya Nurrahim, Rofifah Humaira, dan Umi Kalsum. Di sini kami akan membahas mengenai perkembangan fisika dalam perspektif ilmu alamiah modern. Pertama-tama, kami akan membahas mengenai latar belakang astronomi, pengertian astronomi, kemudian cabang-cabang astronomi, karakteristik matahari dan evolusi, karakteristik planet-planet, dan yang terakhir, karakteristik benda-benda langit. Latar belakang astronomi. Dengan kerangka berpikir yang masih mempercayai tahayul, nenek moyang kita pada zaman dahulu melihat angkasa sebagai sesuatu yang menakjubkan. Seperti misalnya kemunculan komet, bagi mereka merupakan isyarat akan terjadinya malapetaka, seperti kematian, kehancuran, wabah penyakit, kekeringan, ataupun banjir. Kemudian, atas dasar rasa penasaran tersebut, mereka mulai mempelajari kejadian-kejadian di angkasa dengan sungguh-sungguh, yaitu dengan mencari tanda-tanda yang dapat digunakan untuk meramalkan kejadian baik atau buruk sehingga berkembanglah astrologi atau ilmu ramalan bintang. Nah, walaupun mereka tersebut mempelajari angkasa untuk alasan yang salah jika ditinjau dari kacamata ilmu pengetahuan, namun pengamatan mereka sudah meletakkan dasar-dasar astronomi. Pengertian astronomi. Astronomi pada hakikatnya mengacu pada studi tentang alam semesta. Penjelasan ini bisa saja berurusan dengan benda-benda langit seperti planet, bintang, komet, meteor, nebula, dan galaksi. Astronomi berasal dari dua kata Yunani, yaitu astro yang berarti bintang dan nomos yang berarti hukum. Sehingga penggabungan dua kata tersebut menjadi astronomi. Bisa diartikan sebagai hukum tentang bintang-bintang. Jadi, astronomi adalah ilmu pengetahuan alam yang mempelajari objek atau benda langit serta fenomena-fenomena yang terjadi di atas langit. Selanjutnya adalah cabang-cabang astronomi. Yang pertama, astronomi surya. Astronomi surya merupakan cabang astronomi yang mempelajari matahari. Matahari merupakan salah satu bintang yang sangat berperan bagi bumi. Ilmu ini mempelajari tentang proses dan aktivitas yang ada mulai dari perubahan cahaya dari sunspot hingga fluktuasi jumlah bintik matahari. Yang kedua adalah ilmu keplanetan. Ilmu ini mempelajari tentang susunan benda-benda luar angkasa, mulai dari bulan, planet asteroid, dan benda kecil lainnya. Dalam melakukan observasi, biasanya menggunakan media teleskop. Yang ketiga adalah astronomi bintang. Astronomi bintang mempelajari tentang aktivitas bintang mulai dari pembentukannya seperti nebula hingga proses ledakannya. Kemudian yang keempat adalah astronomi galaksi. Astronomi galaksi mempelajari susunan tata surya dalam galaksi spiral. Galaksi yang difokuskan adalah galaksi Bima Sakti. Kemudian yang kelima adalah astronomi ekstragalaksi. Astronomi ekstragalaksi ini lebih fokus mempelajari galaksi yang ada di luar dari galaksi Bima Sakti. Dan yang terakhir adalah kosmologi. Kosmologi merupakan ilmu astronomi yang sangat luas karena mempelajari alam semesta secara keseluruhan. Baik, selanjutnya yaitu karakteristik matahari dan evolusi matahari. Matahari merupakan anggota terbesar di tata surya dan memiliki gaya gravitasi yang besar yang menyebabkan anggota tata surya lainnya berputar mengelilingi matahari. Di samping sebagai pusat peredaran, matahari juga merupakan pusat sumber tenaga di lingkungan tata surya. Sumber energi matahari berasal dari reaksi fusi yang terjadi di dalam inti matahari. Reaksi fusi ini merupakan penggabungan atom-atom hidrogen menjadi helium. Reaksi fusi tersebut akan menghasilkan energi yang sangat besar. Bentuk matahari hampir bulat penuh dan terdiri atas material plasma panas yang bercampur medan magnet. Ukuran diameter matahari kurang lebih 1.392.684 km, atau jika dibandingkan dengan bumi adalah sekitar 109 kali lebih besar diameternya. Massa matahari
kurang lebih 2 kali 1030 kg, atau dibandingkan dengan bumi adalah sekitar 330.000 kali. Massa sebesar itu terdiri atas hidrogen 3/4 dari jumlah seluruhnya, lalu sisanya helium. Hanya sejumlah 1,69% saja dari jumlah massa matahari terdiri dari elemen berat seperti oksigen, karbon, neon, besi, dan lainnya. Suhu permukaan matahari 6.000 derajat Celcius yang dipancarkan ke luar angkasa hingga sampai ke permukaan bumi. Sedangkan suhu inti sebesar 15-20 juta derajat Celcius. Matahari memancarkan energi yang sangat besar dalam bentuk gelombang elektromagnet. Gelombang elektromagnet tersebut adalah gelombang cahaya tampak, sinar X, sinar gamma, sinar ultraviolet, sinar inframerah, dan gelombang mikro. Matahari adalah bola gas pijar yang sangat panas. Matahari terdiri atas 4 lapisan, yaitu yang pertama, inti matahari. Bagian dalam dari matahari yaitu inti matahari. Pada bagian ini terjadi reaksi fusi sebagai sumber energi matahari. Suhu pada inti matahari dapat mencapai 15 juta derajat Celcius. Energi yang dihasilkan dari reaksi fusi akan dirambatkan sampai pada lapisan yang paling luar, yang kemudian akan terrealisasi ke angkasa luar. Kemudian yang kedua yaitu fotosfer. Fotosfer adalah bagian permukaan matahari. Lapisan ini mengeluarkan cahaya sehingga mampu memberikan penerangan sehari-hari. Suhu pada lapisan ini mampu mencapai lebih kurang 16.000 derajat Celcius dan mempunyai ketebalan sekitar 500 km. Kemudian kromosfer. Kromosfer adalah lapisan di atas fotosfer dan bertindak sebagai atmosfer matahari. Kromosfer mempunyai ketebalan 16.000 km dan suhunya mencapai lebih kurang 9.800 derajat Celcius. Kromosfer terlihat berbentuk gelang merah yang mengelilingi bulan pada waktu terjadi gerhana matahari total. Kemudian, korona. Korona adalah lapisan luar atmosfer matahari. Suhu korona mampu mencapai lebih kurang 1 juta derajat Celcius. Warnanya keabu-abuan yang dihasilkan dari adanya ionisasi pada atom-atom akibat suhunya yang sangat tinggi. Korona tampak ketika terjadi gerhana matahari total, karena pada saat itu hampir seluruh cahaya matahari tertutup oleh bulan. Bentuk korona seperti mahkota dengan warna keabu-abuan. Evolusi matahari. Evolusi bintang merupakan perubahan yang terjadi pada bintang, mulai dari kelahiran bintang, kehidupan bintang, hingga kematian bintang. Gaya gravitasi yang ada pada bintang memaksa bintang untuk meradiasikan energi. Untuk mengimbangi kehilangan energi akibat radiasi, bintang memproduksi energi dengan cara reaksi fusi nuklir yang menggabungkan elemen ringan menjadi elemen yang lebih berat. Reaksi nuklir ini secara perlahan mengubah komposisi kimia dan properti bintang. Akibatnya, pada suatu ketika tidak terdapat lagi elemen yang dapat digunakan sebagai bahan bakar nuklir dan akhirnya bintang mati. Matahari adalah bintang yang terdekat dengan bumi. Material dari matahari terbentuk dari ledakan bintang generasi pertama, seperti yang diyakini oleh ilmuwan, bahwasannya alam semesta ini terbentuk oleh ledakan Big Bang sekitar 14.000 juta tahun yang lalu. Miliaran tahun lagi, matahari akan mengembang menjadi bintang raksasa merah. Saat itu, ia akan membesar dan menelan orbit bumi. Berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh K.P. Schroeder dan Robert Cannon-Smith, ketika matahari menjadi bintang raksasa merah, ekuatornya bahkan sudah melebihi jarak Mars. Dengan demikian, seluruh planet dalam di tata surya akan ditelan olehnya. Akan tiba saatnya ketika peningkatan fluks matahari juga meningkatkan temperatur rata-rata di bumi, sampai pada level yang tidak memungkinkan mekanisme biologi dan mekanisme lainnya tahan terhadap kondisi tersebut.
Perhitungan yang dilakukan oleh K.P. Schroeder dan Robert Cannon Smith menunjukkan saat matahari menjadi bintang raksasa merah di usianya yang ke 7,59 miliar tahun, ia akan mulai mengalami kehilangan massa. Matahari pada saat itu akan mengembang dan memiliki radius 256 kali radiusnya saat ini, dan massanya akan tereduksi sampai 67% dari massanya sekarang. Saat mengembang, matahari akan menyapu tata surya bagian dalam dengan sangat cepat, hanya dalam 5 juta tahun. Setelah itu, ia akan langsung masuk pada tahap pembakaran helium yang juga akan berlangsung dengan sangat cepat, hanya sekitar 130 juta tahun. Matahari akan terus membesar melampaui orbit Merkurius dan kemudian Venus. Pada saat matahari akan mendekati bumi, ia akan kehilangan massa 4,9 kali 1020 ton setiap tahunnya, yaitu setara dengan 8% massa bumi. Setelah mencapai tahap akhir sebagai raksasa merah, matahari akan menghamburkan selubungnya dan inti matahari akan menyusut menjadi objek seukuran bumi yang mengandung setengah massa yang pernah dimiliki matahari. Saat itu, matahari sudah menjadi bintang katai putih. Bintang kompak ini pada awalnya sangat panas dengan temperatur lebih dari 100.000 derajat, namun tanpa energi nuklir. Dan ia akan mendingin dengan berlalunya waktu seiring dengan sisa planet dan asteroid yang masih mengelilinginya. Selanjutnya, planet sebagai anggota tata surya. Planet merupakan benda langit yang memiliki orbit dan mengelilingi matahari. Planet merupakan benda langit yang tidak dapat memancarkan cahayanya sendiri. Nah, cahaya planet itu merupakan pantulan dari cahaya matahari. Dan setiap planet mempunyai periode rotasi dan revolusi yang berbeda-beda. Menurut International Astronomical Union, sebuah benda langit bisa mendapatkan status planet apabila memenuhi kriteria seperti sebuah planet harus bulat, yang kedua dapat mengorbit matahari, dan yang terakhir planet harus bisa membersihkan lingkungan dari orbitnya. Nah, adapun susunan planet di tata surya kita, diantaranya planet Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Nah, planet tersebut dikelompokkan dalam dua kategori, yaitu planet dalam dan planet luar. Planet dalam adalah planet yang paling dekat dengan matahari, sedangkan planet yang luar adalah planet yang jauh dari matahari. Nah, planet dalam diantaranya Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Sedangkan yang disebut planet luar adalah Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Sedikit informasi sebelum kita menuju pada materi planet-planet dan karakteristiknya. Apa sih yang dimaksud periode revolusi? Nah, periode revolusi adalah waktu yang diperlukan oleh sebuah planet untuk beredar sekali mengitari matahari. Sedangkan periode rotasi adalah waktu yang diperlukan oleh sebuah planet untuk berputar sekali mengitari porosnya sendiri. Selanjutnya kita masuk pada karakteristik planet-planet. Yang pertama ada planet Merkurius. Planet Merkurius merupakan planet terkecil dan terdekat dengan matahari. Merkurius ini tidak mempunyai satelit. Nah, jarak rata-rata dengan matahari adalah 57,9 juta kilometer. Karena merupakan planet yang terdekat